Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra. Sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on mata kuliah Network Programming, yaitu tentang OOP, Inheritance, dan Exception Handling. Di sini ada preview dari tugasnya. Ini kita diminta untuk penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan Inheritance. Lalu penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai Exception Handling. Oke, itu apa sih itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming atau bahasa Indonesianya pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang menyusun kode di dalam objek. Sebenarnya agar kita memudahkan kita untuk membuat kode dan program bisa dikembangkan. Dan sini saya akan membuat contoh kode misalnya kelas Hero. Kalau di Hero ini sering nonton Avengers. Kelas Hero. Sini kita membuat kelas Hero. Apa ya? Kelas Hero. Lalu saya membuat kelas Hero. Lalu kita akan membuat konstruktornya. Kelas. Lalu kita akan membuat konstruktornya yaitu untuk menginisialisasi program yaitu def underscore init, lalu kita sel nama. Namanya kita buat self itu merujuk pada identitas dari sebuah objek ya. Self dot nama sama dengan nama. Oke. Sini bentuknya karena hero itu kan superhero kan pasti ada skill ya. Kita buat misalnya def skill lalu self. Nah, kita karena kita bakal buat inheritance adalah pewarisan ya, dalam artiannya adalah pewarisan. Di sini kelas hero adalah super kelas, yaitu induk dari subclass atau kelas anakan yang bakal kita buat nanti. Def skill kita beri pas ini dalam Python adalah digunakan untuk sebagai pernyataan kosong ya. Artinya tidak melakukan apa-apa, tapi dia dibutuhkan agar kode tidak error. Nanti isinya bakal kita isi di kelas yang bawahnya, kelas induk, bukan kelas induk, maksudnya kelas anak. Oke, lalu kita bakal buat subkelasnya, yaitu hero kan ada misalnya kelas hero agility, kelincahan, hero agility. Nah, sini kita jangan lupa memberikan nama dari super kelasnya, kelas induk di subkelasnya. Hero agility kita berikan ini
depth skill, self, itu dua. Lalu kita print. Self dot nama kita kita bakal tetap menggunakan fungsi dari kelas yang induk ya, dari super kelas ya. Print f ini menggunakan dari untuk berpindah cepat. Oke. Kita buat lagi subclass yang lain, misalnya kelas hero yang kuat, strength. Itu kita masukkan dulu kelas induknya. Depth skill self kita buat sini print outputnya kita masukkan dulu self nama report nama lalu harus strength misalnya core atau hook ya, menggunakan wangi dan pukulan yang kuat. Oke. Ntar lagi kita buat kelas induk kembali, kita buat juga misalnya kelas hero intelligence Iron Man misalnya kan itu intelligence masukin juga ini depth skill untuk menyimpan objeknya print masukkan makin awal self name lalu Dr. Strange saja lah menggunakan sihir mematikan. Lalu di sini kita buat di sini ini adalah contoh dari inheritance teman-teman, pewarisan. Itu kita tetap menggunakan fungsi dari kelas induk dari super kelas ini tapi kita bisa menambahkan fungsi lain di kelas induk di kelas subkelasnya kelas makan. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk exception handling dev saya akan membuat user memasukkan input untuk memilih
F main, lalu print pilih hero, pilih hero. Ini kita buat begini. Print. Ini hal kecil ini lupa nih. Pilih hero. Pilih hero kita buat begini. N/N ini fungsinya biar output itu dia ke bawah ya. Setelah itu dia langsung ke bawah. Pilih hero. 1. Strength. Ini buat yang pertama agility. Kita slash n lagi. N agar dia turun ke bawah. 2 ini strength. Slash n lagi. 3 intelligence. Ini kita buat ini adalah exception handling ya, try termasuk dalam exception handling. Try dua pilihan kita buat inputan untuk user, pilihan input bukan tutup kurung masukkan pilihan. Satu, 2, 3. Oke. Kita buat if statement. If pilihan sama dengan 1. Buat hero sama dengan hero strength agility di sini kasih nama hero agility-nya Spider-Man. Itu sama dengan lalu
elif, pilihan yang kedua sama dengan 2, hero sama dengan hero strength, hero strength, Thor kan kuat ya. Elif lagi pilihan ketiga, pilihan sama dengan 3, kita buat lagi hero sama dengan hero intelligence. Kita buat di sini Doctor Strange. Oke, saya suka lupa tambahin tanda petik ini. Sorry. Nah, sini kita akan buat else pengecualiannya. Pengecualian itu rise rise ini sebenarnya digunakan untuk memunculkan atau melempar error secara manual. Kita bisa menambahkan teks error. Misalnya di sini saya akan membuat file lalu error. Di sini kita bisa menambahkan teksnya. Itu pilihan cuma 1, 2, dan 3. Nih misalnya ya. Nah. Oke, ini sudah termasuk ke dalam exception handling. Kita di sini akan membuat masukkan ke dalam fungsi dari hero skill. Hero skill. Kita tembung. Nah. Lalu dan membuat exceptionnya. Set value error as ini adalah alias ya teman-teman, alias agar kita tidak terlalu panjang menuliskannya, jadi kita singkat menjadi as lalu kita berikan perintah print error pilih angka yang sesuai boleh kayak gitu. Jangan lupa kita berikan ini fungsi dari exceptnya yang kita dari exception tadi. Ini sudah. Lalu kita akan agar program bisa dijalankan, kita jangan lupa di akhiran program kita memberikan if name main. Oke. Kita coba running programnya. Definite self nama.
Untuk saya sudah lobet sebentar teman-teman. Oke. Exception. Oh, kehilangan E. Sebut nama. Oh, ya. Saya lupa menambahkan titik 2. Ctrl S dulu. Lalu kita kesalahan pada line 16. Aduh. Oke. Line 16 hero titik 2 lagi. Mohon teman-teman agar bisa lebih teliti nanti ya. Syntax error if pilihan 1. Line 25 if pilihan 1. Kita tutup dulu terminalnya. Oh ya. Titik 2 berarti. Sorry. Titik 2 semua ini. Pesan ya. Oke. S kita simpan lagi. Windows R coba kita jalankan di CMD aja ya. CD karena saya menyimpannya di directory downloads, kita cd downloads, lalu py nama file kita, nama file untuk menjalankan Python let6.py. main exception titik 2 lagi titik 2. Udah keluar tapi pilih 1, 2, 3 mantap dulu. Dan pilihan is not defined. Input ini 1, 2, 3 coba int integer ya. Ini kan integer teman-teman. int oke. Sama dengannya. Oke. Pilihan sama dengan kebanyakan tanda kurungnya. Pilihan ini pilihan disimpan dalam variabel yang diinputkan dimasukkan setelah user memasukkan ya. Masukkan inputnya. Oke. Di sini kita sudah masukkan pilihan. Kok kurang rapi ya. Masukkan pilihan 1. Spiderman menggunakan jaring untuk berpindah cepat. Bentar. Udah. Untuk outputnya sudah keluar tapi kurang rapi ya. Bentar ya. Masukkan pilihan. Di sini bisa kita berikan titik 2. Titik 2 terus. Spiderman. Spasi. Ini juga kayaknya. Oke. Vektor. Sini saya rasa outputnya bisa lebih baik ya. Nah, agility kenapa ada ini?
Saya rasa sudah baik sih ini. Oke, pilih hero. 1. Agility, yang kita simpan Spiderman ya. Spiderman menggunakan jaring untuk berpindah cepat. Oke, coba kita running lagi pelan-pelan. 2. Strength. Thor menggunakan palu dan pukulan yang kuat. Selanjutnya, sini kita pilih intelligence. Error. Self-name ya. Astaga. Oke, 1. Spiderman. 2. Thor menggunakan palu. Lalu 3. Pasti bisa nih. Oke. Dr. Strange menggunakan sihir mematikan. Oke, itu saja. Hands on mengenai OOP, inheritance, dan exception handling. Jadi inheritance adalah pewarisan dari superclass yang mengambil fungsi yang membuat kita bisa membuat kelas dengan multifungsi ya. Kita bisa menambahkan jenis-jenis yang lain. Juga misalnya kan kendaraan kan ada yang berjalan di jalanan, ada yang di air, ada yang di udara. Itu fungsi dari OOP untuk membagi objek-objek tersebut. Lalu ini di sini ada exception handling. Exception handling itu adalah cara mengelola kesalahan saat program berjalan. Kita bisa masukin juga outputnya dengan secara manual. Semoga supaya program tidak langsung crash atau tertutup gitu. Jadi kita tahu kenapa errornya. Oke. Selanjutnya mungkin itu aja sih penjelasannya. Lalu kita akan melihat lagi tugas mini project. Sini ada deskripsi tugas. Deskripsi tugas dari lab season 6 yaitu menambahkan subclass dari sensor yaitu PM25, CO, dan noise sensor. Sini saya sudah membuatnya ya. Nah, kelas sensor adalah sebagai yang tadi saya jelaskan sebagai kelas induk atau superkelas. Di sini setelah membuat subkelas-subkelasnya yaitu kelas PM25 sensor yang menyimpan nama sensor PM25. Lalu sini juga kita diperintahkan untuk membuat 3 klasifikasi untuk mengidentifikasi kategorinya PM25, klasifikasi kualitas udaranya. Jika data sensor data di bawah sama dengan 50, dia output akan mengeluarkan nilai yang baik. Jika di bawah 100, maka output mengeluarkan sedang. Jika keluar dari batas ini, maka output akan mengeluarkan berbahaya. Lalu ini di sini ada kelas CO sensor. Itu sini kelas CO sensor. Kelas CO sensor yang tidak ada tambahan atribut, hanya menambahkan metode apakah konsentrasi CO berada dalam batas aman atau berbahaya. Jadi sini saya menggunakan if else. Di sini jika status keamanan dari CO sensor di bawah 9, maka output akan mengeluarkan aman. Racun aman ya. Jika lebih dari 9, maka output akan mengeluarkan berbahaya. Selanjutnya subclass yang terakhir ada noise sensor. Sini ada 3
tiga keluaran lagi. Hanya tambahan metode untuk menganalisis tingkat kebisingannya. Ada rendah, normal, dan tinggi. Jika di bawah 50, maka akan mengeluarkan output rendah. Jika data sensornya di bawah 70 normal. Jika lebih dari 70, maka output akan mengeluarkan tinggi. Oke, itu saja mungkin. Sini saya akan mencoba running. Sebentar. FYI dulu guys. Oke. Saya running programnya. Sini programnya saya simpan dalam folder directory Smart City. Oke. Nah, sini sistem monitoring kualitas udara. Kita tambah lokasi baru, misalnya kota saya Menggala, Kecamatan Tuba. Kita jelas. Nah, sini. Nah, remote kan. Nanti akan saya beritahu gimana. Lokasi Kelurahan Menggala, Kecamatan Tuba, sensor PM25 63. Satuannya mikrogram per kubik, yaitu sedang. Sensor CO 5 sampai 75 ppm aman. Sensor kebisingan 62,3 desibel normal. Selanjutnya kita bisa ini tambahin lagi, misalnya Gedong Menang, Balap. Nah, kita sini bisa nih lihat semua lokasi yang sudah kita simpan tadi. Kita pilih opsi 2. Nah, daftar lokasi dan data sensor. Lokasi Kelurahan Gunung Benang, PM25 nya 17,81 mikrogram per kubik, baik. Sensor CO nya 3,56 ppm, aman. Sensor kebisingannya 82,06 desibel, tinggi. Oke. Oh iya, ini mungkin output keluaran jika exception handling berjalan ya. Sini kan tidak ada pilihan terpilih 5. Nah, untuk mengurangi input error, opsi tidak valid. Nah, itu ada di sini. Nah, opsi tidak valid. Fungsi rise tadi kan buat melempar error yang kita buat secara manual. Opsi tidak valid, pilihlah angka 1 sampai 4. Nah, jadi programnya nggak langsung ketutup ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih opsi yang lain. Jadi kan di sini udah ada harap pilih angka 1 sampai 4. Jadi kita bisa kelihatan kan apa yang salahnya. Oke. Kita keluar. Nah, FYI ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau nambahin emoticon di VS Code, bisa menggunakan Windows titik. Nah, tapi jangan taruh sini juga. Sini misalnya pilihlah hero, Windows titik. Bisa search sini. Windows Hero kan serem. Kita balik dulu. Nah, keluarkan emotnya. Ya, programnya saya tambahin emot ya biar unik aja sih. Oke, saya untuk mengkomit
Oke sih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.